Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Melima Ahsanurati dari kelas S3E dengan nomor induk mahasiswa 202 11160 akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3 pemikiran, yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, mempunyai karakteristik hukumnya bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut pemikiran Scott, konsep-konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Sejorno Sukamto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 3 arti, yaitu yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti proses. Kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajab. 9, hukum arti jalinan nilai-nilai. Konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya yang mempunyai arti tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah sunnah. Menurut pandangan Scott, bahwa konsep sunnah atau hadis menurut relatif kemudian berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Pada zaman awal Islam atau setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat hijrah ke Madinah, selain pertalian nasab atau kerabat, terdapat 3 sebab, yaitu adopsi, mujah, mu'akah. Akomodasi Al-Quran menjamin istilah jaih mubarak terhadap kebiasaan Arab pra-Islam, adalah menjadikan perempuan sebagai anggota keluarga dan menjadikan harta pustaka dalam berbagai posisi. Scott beranggapan bahwa ketiga aliran, yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, tidak menghasilkan hukum, meskipun Scott sendiri mengakui bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ketiga aliran tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan teologis, bukan hukum. Benar, aliran tersebut yang pada awalnya merupakan aliran politik. Dalam penjelasan, Mu'tazilah dan Khawarij berubah menjadi aliran kalam, sedangkan Syiah memperkuat eksistensinya. Konsepsi metode penggalian hukum Islam Juhaya Aspraja menjelaskan hukum Islam berdimensi uluhiyah. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam metode penggalian hukum, yaitu teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Pendekatan lainnya adalah pendekatan filsafat. Lebih lanjut, Juhaya Aspraja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam seperti filsafat pada umumnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Konsepsi metode penggalian hukum Islam, Juhaya Aspraja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah. Oleh karena itu, 4 pendekatan yang harus digunakan, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial.
Pendekatan teologi penting untuk dilakukan karena teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya manusia berbicara tentang Tuhan, tetapi teologi juga meneliti aturan yang mengatur seperti Syiah dan fikih. Pendekatan lainnya adalah pendekatan filsafat yang menjelaskan bahwa sifat hukum Islam seperti filsafat pada umumnya yang menjawab pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya sejarah yang membicarakan fakta dan nilai menjadi terabaikan. Scott memahami hukum Islam hanya melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial atau sosiologi hukum. Sosiologi hukum yang digunakan ini di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dan realitas masyarakat, tetapi pemeriksaan Scott ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Menurut analisis dan perspektif sosiologi hukum, pemikiran Scott dalam menggunakan sosiologi hukum tidak benar. Hal itu dikarenakan tugas seorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan dan bukan menilai. Menurut Soejourno Sukanto, terdapat perbedaan antara hukum formal dan hukum material. Hukum formal merupakan keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, sedangkan hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.